Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allazi anzala bi ni'matil iman wal islam fi syahril mubarak wa fi syahril maghfirah wa fi syahril Qur'an, syahrul Ramadan, syahrul siyam. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mulk, orang mengenalnya Tabarok, surat Tabarok ayat 2, Allah menyampaikan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan yang hidup, yang mati dan yang hidup, untuk menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji siapa? Menguji kalian. Bermakna al-mu'min. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih berkualitas amalnya di hadapan Allah. Wa huwal azizul ghafur, dan dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi jamaah rahimakumullah, ayat ini menginspirasi bahwa perbedaan antara orang yang sudah meninggal yang masih hidup itu sederhana dan sangat jelas. Orang sudah mengatakan jentrek, yaitu jadi dari kualitas amal, ahsanu amala. Jadi kualitas apa amal yang sangat berkualitas. Tentunya dalam kaitan ini, ketika kita beramal kebaikan dalam kehidupan ini, sebuah cita-cita yang sangat besar. Apapun yang kita lakukan, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dalam Islam itu adalah rangkaian dari sebuah amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum agama dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum kebaikan di dalam kehidupan masyarakat. Karena yang disebut dengan ibadah atau amal kebaikan itu kullu amalin ma yuhibbullah wa yardah. Setiap perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam satu ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang mukmin, jangan kau batalkan, jangan kau batilkan amal-amal. Apa yang menjadikan batalnya atau batil atau menjadi rusaknya amal kita? Nah, ini yang perlu kita hati-hati, bahkan perlu kita jadikan sebagai sebuah bahan muhasabah, ya. Jamaah rahimakumullah, yang menjadikan rusaknya amal kita itu adalah, pertama, ketika kita mengamalkannya itu adalah dengan riya, dengan riya. Artinya ada dalam Islam itu ada riya, ada sum'ah. Ada sum'ah, bukan sum'ah tapi sum'ah. Kalau riya itu perbuatan yang ketika kita lakukan menginginkan orang lain itu melihat bahwa kita orang yang memang mampu beramal, ya, mampu beramal melakukan satu aktivitas. Bahkan sehingga para mufassir atau para ulama menyampaikan salah satu di antara indikasi seseorang riya itu muncul kemalasan, keengganan tatkala dia beramal tidak ada orang yang melihat bahwa dia orang yang beramal bagus atau beramal baik atau yang orang yang taat. Dan dia baru bersemangat mengoptimalkan amal ibadahnya pada saat ada banyak orang lain. Jadi aktivitas amal dan ketaatannya itu melihat dari banyak atau sedikitnya. Ketika lihat masjid ramai maka dia ikut, tapi sedikit sedikit ya. Kenapa masjidnya sedikit kok jamaahnya? Padahal Islam mengajarkan salah satu di antara kualitas amal itu adalah wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin.
bahwa dorongan amal yang dia lakukan itu betul-betul sebagai wujud ketaatan dan loyal dia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hindari. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, inni akhafu asyirkul asghar. Ini akhafu ummati, saya sangat takut dan khawatir kepada syirik kecil yang menimpa umat. Ketika ditanya, apa itu ya Rasul? Ar-riya. Ketika seorang berbuat sesuatu ingin dianggap atau ingin dia dilihat, bahkan ingin didengar oleh orang lain, inilah yang menjadikan dia sudah membuat kemusyrikan di hadapan Allah. Jadi amal perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin, Islam mengajarkan dalam bentuk apapun, apakah bentuk ritualnya ataupun sosialnya atau dalam bentuk bantuan nasihat atau apapun, tidak ada sebuah keinginan kecuali ingin menyampaikan kebenaran dan syiar li'ilali kalimatillah. Ini itu yang pertama, jamaah. Yang kedua, amal kita akan menjadi hancur atau rusak ketika dalam kehidupan kita itu istighalah bi uyubil haq. Ketika dalam kehidupan bermasyarakat atau boleh jadi berhidupan dalam keluarga, atau ketika kita berkomunikasi dengan rekan-rekan atau sahabat yang lain, kita istighalu bi uyubil haq, yaitu sibuk mencari uyub itu aurat atau aib orang lain. Dan aib sekarang itu kan bisa dimunculkan tidak hanya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tulisan melalui sosial media itu bisa memunculkan orang mendengar atau mengantisipasi berita-berita yang belum tentu baiknya. Kita memunculkan pandangan pendapat yang boleh jadi kita belum tahu itu kebenarannya seperti apa. Ya. Jadi kita tidak bisa mengambil dari yang hal-hal yang belum kita ketahui kebenarannya. Prasangka, jangan dia menyangka yang tidak baik, bahkan harus mencari-cari aib orang lain. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa wala tabaghadu wala tahasadu wa antumul ihwan. Janganlah kau munculkan hasad dan janganlah saling membenci, janganlah saling memunculkan kecurigaan, karena kalian semua adalah bersaudara. Artinya jamaah rahimakumullah, luar biasa Islam mengajarkan bahwa tidak ada batas-batas kehidupan sosial dalam seorang muslim sehingga memunculkan rasa kecurigaan kepada sesama saudara muslimnya. Kalaupun ada kita munculkan, itu kan berarti kan namanya ghibah. Kalau ketika membicarakan orang lain dan tidak ada pada orangnya, itu kata Rasul disebut dengan fitnah. Jadi Islam mengajarkan bahwa persaudaraan atau kehidupan sosial yang dijalankan oleh umat Islam sebagai apapun dalam kehidupan bermasyarakat itu betul-betul bersih, betul-betul menunjukkan kebersihan, kemuliaan Islam sebagai satu tatanan yang menjadikan turunnya atau dimudahkannya turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah jamaah rahimakumullah, ketika kita membuka kembali feedback kepada perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita dengan para sahabatnya, maka di antara para sahabat dapat dipastikan mereka antara satu dengan yang lainnya tidak pernah memunculkan rasa kecurigaan, rasa saling mencari-cari kesalahan masing-masing. Yang dibanyakan oleh mereka adalah saling tawasaw bisabri wa tasaw bil marhamah. Islam sudah mengajarkan sedemikian rupa bagaimana menjaga ketahanan kehidupan sosial, sehingga Allah berhak memberikan kasih sayang dan keberkahan dari aktivitas kehidupannya karena memang terjaga hatinya masing-masing. Dan ketika hati satu kondisi kehidupan masyarakat dijaga dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah, dijaga dengan berbagai hal yang akan menghancurkan hubungan secara emosional, ritual, dan bahkan secara kehidupan keimanannya, maka Allah memberikan sebuah hal yang luar biasa, yaitu terwujudnya ta'aliful qulub, kesatuan hati mereka. Tidak dapat dipastikan para sahabat, di antara sahabat yang satu dengan yang lain itu Masya Allah betul-betul ta'aliful qulubnya itu
Kesatuan hatinya itu betul-betul. Jadi mereka bersatu bersama-sama, bukan hanya badan dan fisiknya saja, tapi mereka fikrahnya, pikirannya, pola pikirnya, gerak langkah amalnya sampai ke hatinya pun bersama-sama. Karena terwujud kepada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana pola kehidupan dalam bermasyarakat, sehingga sekali lagi apa yang dijanjikan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Itu adalah betul-betul keberkahan, dan keberkahan ini sekali lagi akan Allah berikan ketika dalam sebuah kehidupan mampu menjalin, membangun sebuah kebersamaan atas dasar nilai-nilai ketakwaan dan keimanan yang terbina dan dibina. Bukan hanya dalam nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam hanya konsep secara literal saja, tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa yang disebut dengan iman dan takwa bagi para sahabat dengan Rasulullah dan sahabat yang lain betul-betul menjadi ruhul hayah, ruh kehidupannya dan yang menghidupkan, sehingga setiap aktivitasnya dalam bidang apapun oleh Allah diberikan kebaikan-kebaikan. Barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Orang mufasir menyampaikan keberkahan dari langit adalah kasih sayang dan perlindungan Allah serta malaikat dan doanya malaikat. Keberkahan dari bumi yaitu memberikan hasil buminya, pekerjaannya, kasabiannya, apapun yang dilakukannya senantiasa memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar, kesejahteraan. Ini Masya Allah. Masyarakat muslimin jamaah yang mengumpulkan ketika yang bisa menjadikan amal kita itu hal menjadi rusak di hadapan Allah adalah qaswatul qalb. Kita memiliki hati yang kasar, hati yang kasar ya. Jadi atau bangunan qulubu qaswatul kal hijaratu aw asyadu qaswah. Itu kasar hati inilah yang menjadikan seseorang tidak mau menerima nasihat atau perbaikan dari orang lain. Dan ini yang sangat bahaya. Dia tidak mau melihat orang lain lebih maju, lebih baik dari dirinya, sehingga memunculkan sikap takabur pada dirinya, sikap tidak mau mengikut atau taslim kepada kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan. Nah, ini yang bahaya. Padahal Islam mengajarkan sekali lagi bahwa Rasulullah SAW dengan para sahabatnya mendidik para sahabatnya bagaimana mengembangkan, membangun kehidupan itu adalah saling menasihati, saling mengajarkan. Bahwa ada satu cerita, pernah mendengar satu cerita ketika seorang Yahudi mengadukan Amr bin As, gubernur Makkah pada saat itu di zaman Umar bin Khattab, karena dia akan melakukan penggusuran terhadap lahan tanahnya akan dibangun masjid. Ketika dengan waktu yang singkat, orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab dan dia meminta keadilan, dan Umar bin Khattab menyampaikan, kamu ambil tulang-tulang dulu digaris, sampaikan kepada Amr bin As. Dan ketika disampaikan kepada Amr bin As itu menghentikan semua keinginan yang dilakukannya. Itu adalah sebuah wujud bagaimana ya, ketika Amr hanya diberikan itu, memberikan nasihat dengan lambang saja dia mengerti bahwa Umar bin Khattab sebagai khalifah mengingatkan kepada Amr bin As, jangan sampai karena engkau menjadi seorang gubernur maka engkau melakukan perilaku yang semena-mena seenaknya, mengambil hak rakyatnya. Nah, ini artinya apa? Bagaimana Rasulullah membangun di antara para sahabat itu dengan memberikan satu saling nasihat untuk kemaslahatan. Luar biasa, masyaallah jamaah. Dan hati itu adalah tidak akan pernah kasar atau tidak akan pernah namanya hati kita tidak akan keras atau hati itu membatu kalau hati kita tetap taqarrub kepada Allah dan senantiasa banyak zikrullah, banyak tilawah kepada Allah, banyak masyarakat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah rahimakumullah, amal itu akan menjadi hilang nilai atau keutamaannya pada saat kita itu tidak memiliki rasa malu di dalam kehidupan ini. Jadi qillatul haya, hilangnya rasa malu. Ketika seorang muslim, seorang beriman hilangnya rasa malu di dalam kehidupannya, tidak malu untuk ceritakan aib saudaranya, tidak malu untuk melakukan pengambilan hak orang lain, tidak malu melakukan kezaliman, tidak malu melakukan kemungkaran, tidak malu melakukan penipuan, tidak malu untuk melakukan fitnah,
ini adalah alamat keberkahan dan kasih sayang Allah akan diangkat dalam kehidupannya. Makanya Rasulullah menyampaikan bahwa hal yang pertama dan utama diajarkan kepada para nabi itu tentang al-haya, sehingga al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Tidak malunya seseorang gadis muslimah dia pertontonkan bagian lekuk tubuhnya padahal sudah dewasa dengan konsep, dan dia ketika diingatkan itu kan menjadi sebuah hak asasinya. Betul, hak asasi kehidupan seseorang, tapi hak kehidupan seseorang ada pada batasan-batasan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengetahui aturan-aturan mana yang bisa menyelamatkan dan tidak akan menghinakan kehidupan seseorang, terutama orang mukmin. Itu jamaah rahimakumullah, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jamuan Allah, pembinaan Allah selama 30 hari ini menjadikan kita orang-orang yang memang layak dimuliakan dan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita muncul menjadi seorang pribadi sahsiah imaniah yang bagus, pribadi muslim yang senantiasa mampu melakukan perbaikan dan kebaikan bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.